Oke, jadi sebenarnya nih ya buat teman-teman semuanya, jadi sebelum kita masuk ke interview user sama HR, jadi buat pengetahuan juga buat teman-teman semua bahwa kalau menurut Dave Ulrich, mbahnya si HR sedunia, sebenarnya HR tuh punya 4 komponen di dalamnya. Tipsnya ya, kalau interview sama HR yang pasti adalah kalau ngomong lo nggak usah ditutup-tutupin lah. Kalau misalnya lo ternyata nggak bisa ini, nggak bisa itu, lo lebih jelas, itu yang pertama. Nah makanya kenapa di interview HR itu kita sering banget pakai metode STAR. Okay. Pasti kalau para rekruter udah harus tahu metode STAR. Apa tuh apa? Jadi lebih ke arah gini. Welcome back di The Builders, podcastnya yang membahas underrated topik tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, kali ini balik bareng sama Double D, yaitu Dinda. Didin. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang dunia HR. Biasanya yang dibahas tuh nggak jauh-jauh kalau dengar kata HR adalah interview. Oke. Nah, Besti, aku mau tahu nih, buat gambaran awal para Bestie Builders, itu kan suka kepikiran ya, kalau misalnya, oh kayaknya interview HR tuh susah banget. Terus abis itu ada lagi tahapannya sama interview user. Nah, kira-kira kalau menurut Bestie Didin, si interview HR nih kayak gimana sih sudut pandangnya? Oke, kadang orang tuh mana interview tuh prosesnya panjang banget dan berkelit-kelit terus membutuhkan waktu yang lama. Padahal sebenarnya kita di dalam emang butuh banget waktu untuk memproses agar si karyawan ini fit in sama si user. Nah, maka dari itu kenapa ada namanya interview user sama interview HR. Itu pasti ada perbedaannya. Itu pun setelah proses administrasi dari CV ya kan? Dari CV terus dari kalau ada psikotes psikotes gitu. Dan itu pun juga kadang orang mikir kerjaan HR rekrutmen doang nggak sih? Nah kalau menurut kamu sendiri sebagai user, kelihatannya itu HR ngerjainnya apa ya rekrutmen doang? Kalau aku dari luar ya, orang awam, kayaknya rekrutmen, terus ngurusin gaji, terus ngurusin absen, sama mecat-mecatin orang. Oke, jadi sebenarnya nih ya buat teman-teman semuanya, jadi sebelum kita masuk ke interview user sama HR, jadi buat pengetahuan juga buat teman-teman semua bahwa kalau menurut Dave Ulrich, mbahnya HR sedunia, sebenarnya HR tuh punya 4 komponen di dalamnya. Jadi ada sebagai administration expert, kemudian sebagai HR agent, jadi change agent, kemudian juga kita bisa jadi employee champion, kemudian juga kita bisa jadi yang namanya strategy partner. Jadi banyak kerjaan HR, maka dari itu kenapa kalaupun interview user sama interview HR itu memakan waktu. Karena kerjaan kita nggak cuma rekrutmen doang. Jadi nggak cuma cari orang, pecatin orang. Nah itu sebenarnya ada. Yang benar ya adalah terbagi-bagi, tapi banyak banget posisi HR yang melakukan satu hal, banyak hal, tapi satu orang. Oh, kayak jadi Superman ya? Superman. Udah tau kan kalau di sini harus bisa apa aja, ya kan? Nah itulah yang terjadi di HR, maka dari itu kenapa juga prosesnya panjang, gitu. Nah biasanya kalau dari keempat tadi itu ya, yang Bestie Didin sebutin, mana yang paling challenging? Wah semuanya challenging. Strategi partner, gimana cara kita membantu perusahaan untuk membangun bisnis. Kemudian kalau misalnya employee champion, gimana caranya kita ngurus manusia nih, talent-talent yang ada di perusahaan bisa membantu untuk membuat perusahaan tuh pasti lebih maju, dan itu sebenarnya jadi salah satu daya tariknya. Makanya di Builders juga kita fokusin ke arah situ tuh. Kemudian juga selanjutnya adalah gimana jadi change agent, membawa hal-hal ke perubahan yang baik. Jadi HR tuh harus ngecok yang baik, perubahan yang baik. Jadi buat apa lu cuma datang buat digaji doang atau ngegaji orang gitu, itu kan kayak robot lah ya, bisa kayak nggak sistem gugur ya. Jadi kalau misalnya ya udah yang penting udah gue kerjain, nah habis itu pulangnya on time lagi. Kan pulang on time tuh
Jarang ya? Parah banget. Jarang, tapi parah banget karena apa ya? Dia harus melihat siklus juga nih dari karyawan itu sebenarnya penting banget. Nah, maka dari itu kenapa rekrutmen tuh panjang. Kadang perusahaan-perusahaan tuh merekrut orang sampai dia mikirin yang lain-lainnya itu 1 orang. Gitu. Balik lagi nih ke interview HR. Ngapain aja sih? Nah, dari kita pertama udah sortir CV. Dari administrasi itu ya. Administrasi awal nih. Udah. Dari situ kadang kita masih mikir, oke udah fit in gak sama usernya. Kadang kita tanya dulu, ini lu cocok gak? Nah kan suka gitu kan, bener gak sih? Bener. Kan kadang aku juga suka nanya ke bestie dia gini, ini cocok gak sama yang kamu cari di posisi ini? Itu baru CV. Abis itu kita kalau misalnya ada tahapan psikotes, kita saring juga. Karena kita harus lihat ini orang bakal toksik gak? Ya. Berarti dari culture-nya juga match atau enggak sama budaya perusahaan itu juga kita penting banget. Selanjutnya dari situ masuklah interview HR untuk meyakinkan bahwa yang udah kita tes dari CV ataupun dari tes sesuai nggak sama manusianya. Karena kan sekarang ada online, offline tuh bisa agak dikadalin ya, pintar banget nih, ya kan? Jadi sekarang apa namanya yang kayak ASN gitu kan interviewnya udah mulai online, itu akan beda hasilnya. Nah, kalau untuk ke pemerintahan itu punya standar sendiri tuh yang pasti. Yang kedua adalah mungkin dalam jumlah yang sangat besar kali ya gitu. Nah itu yang perlu jadi PR juga sebenarnya, kan banyak juga kan yang nggak fit in. Gitu sih, banyak yang nggak fit in sih menurut aku juga gitu ya. Kayak agak kurang kompatibel. Ya begitulah ya, itu udah jadi rahasia umum ya, sorry ya. Tapi kalau balik lagi, kalau ke perusahaan ini kan gimana caranya kita fit in gitu. Dari kadang nggak bisa mulai gini. Pokoknya tahan dibanting. Maksudnya tahan banting itu kan dia pressure-nya tinggi. Berarti di departemen itu, divisi itu pressure-nya tinggi. Harus cari orang yang benar-benar kuat untuk bukan di pressure gimana? Job desk kerjanya gitu, berat gitu. Ya nggak sih? Kayak biasanya semua persyaratan kerja tuh ya, aku suka baca sebagai orang awam nih, gitu kan. Tahan dalam tekanan gitu. Tapi ya nggak tertekan juga setiap kerja gitu. Bisa kan? Itu jadi salah satu masuk ke Komben. Kenapa kita sediain untuk psikologi sendiri? Itu bisa tuh. Karena mungkin pekerjaan sangat tertekan, apalagi gen-gen sekarang Gen Z ini agak sedikit gampang baper, gampang tertekan ya nggak sih? Kalau udah agak dihubungin bos di atas jam kerja langsung aduh kayaknya butuh. Itu mungkin bisa jadi salah satu tips Komben buat teman-teman HR di luar juga. Kalau misalnya ternyata teman-teman HR ngerasa kok banyak banget sih ini sekarang karyawan gue yang punya mental health. Gitu. Kayak menarik itu nanti kita bahas juga di episode berikutnya ya. Berikutnya bisa kita ada punya banyak episode ya kan. Kita bakal ngobrol seru tentang per-HR-an. Tapi balik ke topik utama. Bedanya interview HR dan si user, biasanya apa sih yang perlu diperhatikan sama job seeker? Perbedaan yang paling jelas itu adalah kalau interview HR adalah gimana caranya lebih dari administratif sama cocok nggak sama budaya kerja. Karena kita itu sebagai HR balik lagi kita harus membentuk budaya perusahaan. Gitu dong. Biar kita tuh juga tahu memetakan mereka talentnya mau diapain nih. Sehingga user juga nyaman makanya, maksudnya bukan bekerja samanya. Gitu. Itu yang sebenarnya jadi penekanan yang perlu banget diperhatikan sama teman-teman job seeker di rumah. Gitu sih. 3 tips atau conclusion kalau interview sama HR. Tipsnya ya, kalau interview sama HR yang pasti adalah kalau ngomong lu nggak usah ditutup-tutupin lah. Kalau misalnya lu ternyata nggak bisa ini, nggak bisa itu, lebih jelas, itu yang pertama. Nah makanya kenapa di interview HR itu kita sering banget pakai metode STAR. Pasti kalau para rekruter udah harus tahu metode STAR. Apa? Jadi lebih ke arah gini. Ini aku nggak jelasin secara ribet, biar gampang banget dicerna. Adalah metode yang digunakan lebih ke menganalisis. Cocok nggak dia sama posisi ini, atau dia pernah ngerjain nggak job desk yang dia tertuang di dalam CV ini. Kadang kan CV dibuat indah. Biar administrasinya lolos. Nah pas sudah lolos nih, buat para rekruter jangan sampai buang-buang waktu. Kalau misalnya ternyata kalian semua
oh ini bagus nih, ini bagus ya kan, bisa ini bisa itu. Tapi lupa bahwa yang kita cari harus fit in sama si user. Nah, user tuh carinya apa? Selain dia bisa selain dia bagus karakter ya, tapi dia juga harus bisa kerja dong. Oke. Kita lihat case-nya. Oke, dia bisa posisi administratif. Waktu kamu di administratif itu ngapain? Pernah ada kejadian apa? Terus ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Hasilnya gimana? Nah, itu metode STAR. Untuk detailnya bisa kita bahas lebih detail nanti. Oke, itu baru satu tuh ya, satu metode STAR. Yang kedua? Oke, penggunaan metode STAR itu ya. Kalau yang pertama tadi kan job seekers harus melihat lebih ke arah nggak boleh berbohong lah sama kemampuan diri dia, benar ya. Yang kedua karena kita selalu pakai metode STAR. Kalau aku ya, interview aku selalu pakai metode STAR nih, Besti. Gitu. Jadi buat Bestie Builders dimanapun, kalau misalnya kamu pernah ngerjain suatu project ataupun dalam posisi tertentu ada konflik yang apapun itu, pada saat kalian bisa menyelesaikan dengan baik, nah itu bisa ke-detect tuh. Jadi kita bisa cerita ke user dong, kan kalau misalnya aku cerita ke kamu nih, Din, ini orangnya bisa ini, masa sih Mbak? Tapi kan jadi yakin dong, user jadi yakin, benar nggak? Karena udah ada pembuktiannya, gambarannya. Nah itu, jadi lebih ke arah pembuktiannya. Selanjutnya yang ketiga adalah yang pasti, kalau di HR suka banget sama orang yang pasti suka belajar, bertumbuh. Eager to learn lah ya, yes. Adaptif, mau hal-hal baru, betul, berpikir kreatif, ya kan? Jadi bukan orang yang cuma stuck aja. Gitu. Itu sih kalau dari aku sendiri ya. Point of view-nya sebagai HR ya. HR gitu. Nah itu untuk memfilter di awal agar user di selaku kamu nih biar lebih nyaman. Menurut kamu gimana, Besti Linda? Kalau dari sudut pandang user ya, yes. Kalau aku ngelihatnya nggak terlalu banyak teori, tapi karena kalau user tuh biasanya lebih ngerasain dia bisa kerja bareng nggak, ada chemistry-nya nggak, gitu. Karena ini berdasarkan beberapa data gitu ya, yang aku juga coba kaji dan aku juga ternyata mengalami sendiri bahwa ketika misalnya lolos di HR-nya, tapi ketika sama user dia ngambekan, maksudnya ada unsur-unsur emotional intelligence-nya tuh kurang oke. Terus misalnya gampang baper, terus kalau ngomongin tadi ya kita bahas di bawah tekanan gitu ya. Kadang tuh misalnya ada momen-momen tertentu memang si atasan gitu ya, si user itu emang harus nge-push karena dia punya KPI. Punya key performance indikator gitu ya, ada target. Tapi ketika interview biasanya ada 3 hal yang aku selalu lakukan sebagai user. Yang pertama, aku udah mulai mengidentifikasi sejak dia baru masuk pintu. Jadi itu penting banget nih. Penting banget. Jadi aku harus lihat gimana caranya mulai dari dia masuk pintu, kemudian gimana dia nyapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dia harus mulai bisa menjelaskan gitu ya tentang dirinya dia, kemudian backgroundnya, dan pasti akan kerasa banget feel-nya itu seperti apa sih. Kayak misalnya kalau dia bohong atau misalnya dia bluffing tentang dirinya dia, itu aku deteksi itu. Dan yang ketiga atau terakhir adalah yang biasanya aku lihat sebagai user, biasanya dia minta apa sih atau butuh apa sih terhadap sesuatu kayak gitu. Jadi ketika misalnya dia di awal udah dia bilang saya ekspektasi gajinya sekian. Nah itu aku udah bisa mendeteksi bahwa ini orang misalnya kebutuhan utamanya tuh lebih ke uang. Nah kalau misalnya dari awal dia sudah bahas tentang gaji gitu-gitu, biasanya aku akan notice ke dia bisa kerjanya sejauh mana, semaksimal apa. Bener. Tapi kalau misalnya dia saya mau belajar Bu gitu-gitu ya, atau misalnya saya hal yang baru dan sebagainya, sehingga aku juga lebih ngerasa kayaknya anak ini butuh di challenge lebih, kemudian adaptasinya juga lebih
lebih panjang gitu, dan kerja bareng sama timnya juga aku akan mix and match lebih enak gitu. Jadi aku biasanya akan lihat 3 poin itu sih. Dari mulai masuk, banyak sih yang nanya, HR dulu yang aku tempat kerja di corporate gitu ya, selalu tanya, Miss kenapa gagal, digagalin gitu atau nggak masuk si usernya. Aku cuma bilang attitude itu aku lihat pertama. Jadi kalau udah poin 1 enggak, kayaknya untuk melanjut ke poin 2 dan 3 di aku tuh udah enggak. Nah itu padahal udah disaring juga loh. Betul. Tapi kan suka nggak feel ya, nggak berasa. Nah gitu. itu yang kadang kenapa di HR tuh kayak susah banget nih masuk user, kita aja yang di HR susah masuk ke user. Memang karena itu ya feel emosionalnya juga dapat ya. Benar. User yang memang seperti itu. Besti. Jadi penting banget episode ini nih, kebetulan ini kan episode perdana kita ya. Benar. Episode perdana kita bahas beberapa berita dan informasi juga terkait perusahaan yang mulai banyak banget meng-cut off pekerja, tapi di sisi lain itu banyak banget orang pada ngincer job fair, career fair, sampai sempet lah kita tahu ya berita-berita belakangan ini ribuan orang itu baris sampai gencet-gencetan untuk dapetin pekerjaan. Nah mungkin di podcastnya The Builders yang kita juga concern banget sama HR dan sangat siap untuk mensupport HR kayaknya ya ke depannya. Pantengin di episode berikutnya karena kita juga akan bahas banyak. Kalau tadi baru bahas permukaannya aja HR tuh ngapain aja, itu juga baru pengenalan aja itu dari sudut pandang HR-nya sendiri kalau interview atau dari sudut pandang usernya gitu. Nanti kita ngobrolin lagi yang lebih seru lagi. Tapi Miss Dina mau ngingetin Bestie Builders jangan lupa subscribe, kemudian likes, kemudian boleh komen di channelnya The Builders ya. Channelnya The Builders, tapi ada di support by ada info. Kita juga ada Instagramnya apa? Kita juga ada Instagram di thebuilder.us_id. thebuilders_id. Terus kita juga punya LinkedIn sama ya thebuilders.id. Terus pokoknya Bestie Builders bisa cari kita dimanapun. Betul, TikTok ada juga. TikTok ada, Instagram ada, kemudian kita juga ada di channelnya ada di Collab. Mungkin sesi episode ini baru segitu dan mudah-mudahan jelas banget ya buat semua para job seekers, para Bestie Builders udah pada tahu kan berarti perbedaan tuh sebenarnya apa aja sih interview di HR sama interview user, terus kerjaan HR ngapain sampai akhirnya yang memang realitanya adalah lama banget prosesnya gitu. Sip. Thank you so much buat Bestie Builders yang udah menyaksikan podcastnya The Builders. Jangan lupa kita selalu bahas tentang underrated topik, dan tapi itu krusial banget buat perusahaannya teman-teman, perusahaannya para Bestie Builders. Ketemu lagi di episode berikutnya bareng Double D, Dinda, Didin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.